Kedatangan John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung mengguncang perhatian publik sepak bola Asia, termasuk negara tetangga kita si Malaysia. Lalu, apa komentar mereka dan bagaimana reaksi John Herdman setelah tiba di Indonesia? Yuk, kita bahas. Mari kita mulai dari satu fakta sederhana tapi sering diremehkan. Pelatih tidak pernah disambut seperti ini di Indonesia. Pemain iya, legenda iya, tapi pelatih jarang, hampir tidak pernah. Sampai akhirnya satu nama turun dari pesawat di Soekarno-Hatta, John Herdman. Bukan superstar, bukan selebritas TikTok, bukan pelatih karbitan hasil panik federasi. Tapi justru itu poinnya. John Herdman datang bukan sebagai eksperimen, melainkan sebagai simbol keseriusan. Dan Indonesia dengan segala hiruk-pikuk, kegilaan dan fanatisme khasnya langsung paham pesan itu. Bandara Soekarno-Hatta siang itu bukan lagi bandara. Ia berubah menjadi stadion darurat, tanpa kick-off, tanpa wasit, tapi penuh nyawa, ribuan manusia, merah putih di mana-mana, spanduk, teriakan, chant, dan satu nama yang terus menggema, Herdman, Herdman, Herdman. Coba bayangkan posisi dia, pelatih asal Inggris atau Kanada, dua dunia sepak bola yang relatif tenang. Terbiasa dengan sambutan profesional, dingin, formal. Turun dari pesawat, lalu boom. Ini bukan sambutan, ini ledakan emosi kolektif. Dan di titik itu, wajah Herdman berubah. Bukan senyum basa-basi, bukan gesture PR, tapi ekspresi orang yang sadar, oh, ini bukan pekerjaan biasa, Indonesia itu gila bola? Salah, Indonesia itu hidup dari bola. Ada satu kalimat jujur dari Herdman yang harus kita garis bawahi tebal-tebal. Apa yang orang bilang tentang supporter Indonesia itu benar. Banyak negara punya fans fanatik, tapi Indonesia beda kelas. Di sini, sepak bola bukan hiburan. Ia pelarian, ia identitas. Ia tempat menumpahkan frustasi sosial, ekonomi politik, semua dibungkus 90 menit. Makanya Herdman terdiam. Makanya dia terharu. Makanya dia melayani satu persatu tanda tangan, foto jabat tangan, meski jet lag masih nempel di tulang, karena dia tahu kalau bangsa segila ini mencintai sepak bola, maka kegagalan bukan opsi. Dan jangan salah tafsir, fanatisme ini bukan beban, ini bahan bakar roket. Pelatih yang takut tekanan akan lari, pelatih mediocre akan menyalahkan supporter, pelatih besar mengubah tekanan jadi energi. Dan disinilah John Herdman mulai terasa klik. Tekanan besar, bagus, berarti target besar. Herdman tidak datang sambil minta waktu 3 tahun tanpa target. Tidak minta ekspektasi diturunkan. Tidak minta sabar dulu ya. Justru sebaliknya. Dia terang-terangan bilang, saya tidak takut. Ini penting. Karena Indonesia sudah terlalu lama dijejali pelatih yang defensif di luar lapangan. Yang lebih sibuk mengelola alasan daripada mengelola tim. Herdman sadar betul, ekspektasi tinggi media ganas supporter tidak sabaran tekanan konstan. Tapi dia juga sadar satu hal lain, tidak semua negara punya modal sosial seperti Indonesia. Dan di titik ini, narasi berubah. Ini bukan lagi cerita pelatih asing datang cari gaji. Ini cerita pelatih yang paham. Kalau proyek ini berhasil, saya bukan cuma menang pertandingan, saya akan masuk sejarah. ESPN terkejut, bukan karena Herdman, tapi karena PSSI berani. Mari kita geser kamera dari bandara ke ruang redaksi ESPN. Media global itu terang-terangan mengaku terperangah. Bukan karena Indonesia menunjuk pelatih asing, itu biasa. Tapi karena cara Indonesia melakukannya. Pertama, profil pelatihnya John Herdman bukan CV kosong. Dia membawa Kanada ke Piala Dunia, bukan lewat jalur hoki, tapi lewat sistem, disiplin, struktur, mental. Kedua, tugasnya dobel timnas senior dan U23. Ini bukan kerja sambilan, ini penyerahan kunci masa depan. Dan ESPN membaca ini dengan jeli. Mereka paham betul maknanya, Indonesia tidak ingin hasil instan. Indonesia ingin kesinambungan, satu filosofi, satu identitas. Dari U23 sampai senior, dari latihan sampai pertandingan besar, dari AFF sampai Asia. Ini bukan keputusan aman,
Ini keputusan berisiko tinggi. Dan justru karena itu, nilainya mahal. Erick Thohir tidak sedang main aman, dia sedang main jauh. Media internasional mungkin menyebut nama Hertman, tapi di balik layar mereka tahu satu hal. Ini proyek Erick Thohir. Dan tidak, ini bukan proyek pencitraan. Penunjukan Hertman bukan retorika era baru ala brosur kampanye. Ini langkah struktural. Terlihat dari kalender internasional padat FIFA Series di GBK Matchday beruntun sepanjang 2026 AFF Asian Games ini bukan jadwal asal tempel. Ini agenda terstruktur. Indonesia tidak lagi menunggu undangan. Indonesia menciptakan panggung dan ESPN menangkap pesan itu dengan jelas. Indonesia tidak puas jadi penggembira Asia. FIFA Series di GBK debut tanpa pemanasan. Disinilah Hertman benar-benar diuji. Tidak ada masa adaptasi manja. Tidak ada friendly sepi penonton. Tidak ada coba-coba dulu. Langsung, GBK Matchday. Sorotan Asia. Bagi pelatih kecil, ini mimpi buruk. Bagi pelatih besar, inilah panggungnya. ESPN menilai laga-laga Maret akan jadi barometer. Seberapa cepat Hertman membaca DNA pemain Indonesia, seberapa jelas identitas permainan, seberapa berani perubahan dilakukan. Dan publik Indonesia, jangan khawatir. Mereka tidak menuntut juara dunia Maret nanti. Yang mereka tuntut cuma satu, main dengan nyali. Dari senior ke U23, satu otak, satu jalur, satu arah. Asian Games 2026 bukan turnamen ecek-ecek. Ini etalase Asia. Dan PSSI sengaja menaruh Hertman di situ. Pesannya jelas, generasi muda tidak boleh tumbuh tanpa arah. Dengan satu pelatih mengontrol dua level, tidak ada lagi alasan, filosofi beda, gaya main tidak nyambung, adaptasi ulang. Semua satu garis. Dan inilah yang bikin ESPN bilang, Indonesia menyerahkan masa depannya pada satu arsitek. Berani? Iya. Bodoh? Tidak. Karena tanpa keberanian, tidak akan ada lompatan. Pesan tersirat ke Asia dan tambahan-tambahan ke Malaysia. Sekarang kita bicara konteks regional. Asia membaca ini. Jepang paham, Korea paham, Timur Tengah paham, Indonesia naik level diskusi. Dan di sisi lain, ada tetangga yang masih kebingungan menjelaskan program naturalisasi mereka sendiri. Masih ribut soal administrasi, masih debat identitas, masih sibuk menjelaskan kenapa proyeknya tersendat. Indonesia sudah melangkah. Bukan berarti naturalisasi salah, tapi tanpa sistem, tanpa visi, tanpa pelatih yang jelas, itu cuma tambal ban bocor. Dan ini yang bikin Malaysia tak percaya. Bukan karena iri, tapi karena kaget. Indonesia kok tiba-tiba rapi? Jawabannya sederhana, karena Indonesia berhenti setengah-setengah. Ini bukan era mimpi, ini era pekerjaan. Mari kita tutup dengan satu garis tegas. John Hertman tidak datang membawa janji kosong. Indonesia tidak lagi menjual harapan. Yang ada sekarang adalah fondasi. Supporter siap, federasi berani agenda, jelas pelatih bermental proyek, pemain lapar, pembuktian tinggal satu tugas tersisa. Bersatu dan konsisten. Tidak menjatuhkan saat kalah. Tidak mendewakan saat menang. Tidak gaduh oleh isu receh. Karena Garuda hari ini bukan lagi bermimpi terbang tinggi. Ia sedang mengepakkan sayapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Asia tidak lagi menertawakan Indonesia. Mereka memperhatikannya. Jangan salah paham. Ini bukan kultus pelatih sebelum ada yang teriak, "Wah, ini mah ngedewain pelatih asing." Tenang, duduk, tarik napas. Narasi ini bukan soal memuja John Hertman. Ini soal mengerti konteks, soal memahami kenapa kehadiran Hertman jadi penting, bahkan krusial di fase ini. Indonesia sudah terlalu sering jatuh ke dua ekstrem. Pelatih lokal dipuja tanpa sistem pelatih asing dijadikan kambing hitam, dua-duanya salah. John Hertman tidak datang untuk disembah. Dia datang untuk bekerja dalam sistem yang akhirnya mau bekerja. Dan disinilah bedanya era sekarang dengan era-era sebelumnya. Dulu, ganti pelatih ya, ganti nasib. Sekarang, pelatih paharia bagian dari mesin. Dulu, setiap pelatih datang selalu dijual sebagai penyelamat. Begitu kalah 2 kali, ganti lagi, riset lagi, ulang dari nol lagi.
Indonesia seperti orang yang tiap sakit ganti dokter, tapi tidak pernah minum obat sampai habis. Sekarang, PSSI, suka atau tidak, akhirnya berpikir seperti federasi modern. Pelatih bukan pesulap. Pelatih bukan dewa pelatih adalah operator utama dari rencana besar. Makanya Hertman diberi 2 tim. Makanya kalender disiapkan. Makanya tidak ada kata uji coba asal-asalan. Ini proyek, bukan perjudian. Fanatisme supporter dari stigma jadi. Senjata dunia luar sering mengejek. Indonesia terlalu emosional. Supporternya ribut. Tekanannya tidak manusiawi. Pertanyaannya, apakah fanatisme itu masalah? Jawaban jujurnya, bukan. Yang masalah itu kalau tidak dikelola. Dan Hertman justru melihat fanatisme ini sebagai keunggulan kompetitif. Di Asia, tidak banyak tim yang bermain di stadion penuh. Diteriaki 90 menit, dapat dorongan psikologis masif GBK bukan sekadar kandang. GBK itu alat perang mental. Dan pelatih yang cerdas tidak akan mencoba memadamkan api ini. Dia akan mengarahkannya. Gila bola. Itu bukan celaan itu. Identitas Hertman paham satu hal yang sering gagal dipahami pelatih lain. Orang Indonesia tidak minta menang terus, mereka minta berjuang tanpa takut. Mereka bisa menerima kalah, tapi mereka tidak memaafkan menyerah. Dan disitulah mental juara sebenarnya dibangun. Bukan dari trofi dulu, tapi dari karakter bermain, main agresif, main berani, main dengan identitas-identitas, kata yang selalu diomongkan. Tapi baru sekarang diseriuskan, setiap pelatih selalu bilang, kami ingin punya identitas. Tapi apa artinya? Pressing, build up, transisi cepat, tanpa kesinambungan, semua itu cuma jargon. Dengan satu pelatih di 2 level, identitas tidak lagi abstrak. Ia jadi kebiasaan. Ia jadi refleks. Pemain U23 naik ke senior tidak perlu adaptasi ulang. Mereka sudah bicara bahasa yang sama. Dan ini yang bikin ESPN angkat alis. ESPN bukan terkesan mereka waspada media seperti ESPN tidak mudah kagum. Kalau mereka menulis panjang, itu artinya satu hal. Mereka melihat potensi ancaman. Ancaman dalam arti positif. Indonesia tidak lagi tim yang mengandalkan momentum sesaat hidup dari keajaiban individu goyah. Saat ditekan, Indonesia sedang menuju fase struktur disiplin mental kolektif. Dan itu membuat Asia Tenggara, bahkan Asia, harus menghitung ulang. AFF 2026 bukan sekadar turnamen regional. Bagi Indonesia, AFF sering jadi pisau bermata dua. Menang, ya wajarlah. Kalah, hancur, bubarkan. Dengan Hertman, AFF bukan target final. AFF adalah laboratorium tekanan. Disitulah mental diuji. Rotasi dicoba kedalaman skuad dibuktikan tim yang ingin naik kelas tidak boleh trauma AFF. Mereka harus menggunakannya. Asian Games, tempat generasi baru diuji tanpa alibi. Asian Games itu kejam, bukan level junior, bukan senior penuh. Di situ talenta asli terlihat. Dan dengan Hertman memegang U23 tidak ada lagi alasan. Belum matang, kurang jam terbang, beda sistem. Yang siap main. Yang tidak, tertinggal. Ini kejam, tapi adil. Pesan tersirat ke Malaysia dan yang lain. Tanpa menyebut nama, Indonesia sedang berkata, kami bereskan rumah dulu, baru bicara prestasi. Sementara ada yang ribut soal paspor, ribut soal siapa asli, siapa tidak ribut di luar lapangan. Indonesia memilih ribut di lapangan. Bukan berarti jalan kita sempurna, tapi arahnya jelas. Era Hertman, bukan jaminan sukses, tapi jaminan keseriusan. Tidak ada pelatih yang menjamin trofi. Tidak ada proyek yang anti gagal. Tapi ada satu hal yang sekarang tidak bisa disangkal. Timnas Indonesia tidak lagi main-main. Ini bukan mimpi kosong. Ini kerja nyata. Dan kalau nanti gagal, setidaknya kita gagal dengan arah. Bukan gagal karena bingung. Terakhir, ini bukan tugas Hertman saja. Pelatih bisa menyusun taktik. PSSI bisa menyusun kalender. Pemain bisa berlari 90 menit. Tapi satu elemen tidak boleh lupa, perannya kita. Supporter, media, pengamat, netizen.
Dukung tanpa membabi buta, kritik tanpa merusak, percaya tanpa kehilangan logika. Karena Garuda hari ini tidak lagi menunggu era emas, ia sedang membangunnya dengan keringat, tekanan, dan keberanian. Dan John Hartman, dia bukan pahlawan, dia arsitek. Sisanya kita lihat di lapangan.